Pada suatu malam di bulan April tahun 1986, dunia nyaris berakhir. Jauh di utara Ukraina, di bawah langit malam yang tenang, sebuah monster raksasa dari baja dan beton sedang terbangun. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl mulai bergetar. Sirene berbunyi keras memecah keheningan, dan langit di atasnya perlahan berubah menjadi merah menyala, seolah neraka hendak tumpah ke bumi. Di dalam ruang kontrol, jarum-jarum indikator bergerak liar melampaui batas aman. Sesuatu yang sangat-sangat salah akan segera terjadi. Malam ini bukan hanya sebuah reaktor yang akan meledak, tapi juga sebuah era, sebuah keyakinan, dan ribuan nyawa. Beberapa jam sebelumnya, suasana di ruang kontrol reaktor nomor 4 terasa begitu normal. Para teknisi dan insinyur bekerja dengan rutinitas yang santai, sesekali bertukar canda di sela-sela tugas mereka. Malam itu, mereka dijadwalkan untuk melakukan sebuah uji keamanan yang dianggap rutin. Sebuah tes untuk melihat seberapa lama turbin dapat menghasilkan listrik setelah reaktor dimatikan jika terjadi pemadaman listrik darurat. Ironisnya, tes yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan justru menjadi pemicu malapetaka. Tak seorang pun di ruangan itu menyadari bahwa serangkaian kesalahan fatal, desain reaktor yang cacat, dan pelanggaran protokol keselamatan sedang menciptakan badai sempurna. Ketegangan mulai merayap perlahan. Wajah-wajah yang tadinya santai kini mulai mengeras. Angka-angka di monitor tidak masuk akal. Mereka mencoba mengendalikan situasi, tetapi monster di dalam inti reaktor sudah tidak bisa dijinakkan lagi. Mereka tidak sedang menjalankan tes, mereka sedang menarik pelatuk dari pistol yang sudah diarahkan ke kepala mereka sendiri. Pukul 1:23 dini hari, serangkaian keputusan panik untuk mematikan reaktor secara darurat malah memicu lonjakan daya yang tak terkendali. Dalam sepersekian detik, energi yang dilepaskan di dalam inti reaktor melonjak hingga lebih dari 100 kali lipat dari kapasitas normalnya. Tekanan uap yang luar biasa besar merobek reaktor dari dalam. Kemudian terjadilah ledakan pertama, sebuah ledakan uap dahsyat yang melontarkan tutup reaktor seberat 2000 ton ke udara, menghancurkan atap bangunan. Udara malam yang dingin langsung masuk, bertemu dengan inti grafit super panas. Ledakan kedua yang jauh lebih besar dan mengerikan menyusul. Api berwarna-warni membumbung tinggi ke langit, membawa serta partikel-partikel radioaktif yang mematikan. Reaktor nomor 4 telah meledak. Inti nuklirnya yang terbuka kini memuntahkan racun tak kasat mata ke atmosfer. Sebuah luka menganga yang akan meracuni bumi selama ribuan tahun. Saat fajar menyingsing di atas kota terdekat, Pripyat, tidak ada yang terlihat aneh. Namun, udara yang mereka hirup, tanah yang mereka pijak, dan debu yang berterbangan di jalanan telah terkontaminasi oleh musuh yang tak terlihat dan tak berbau, radiasi. Partikel-partikel radioaktif digambarkan sebagai aura hijau mengerikan, turun seperti hujan sunyi, menyelimuti segalanya. Anak-anak bermain di taman, orang dewasa berjalan ke tempat kerja. Para nelayan memancing di sungai. Semua tanpa menyadari bahwa mereka sedang dimandikan oleh dosis radiasi yang ribuan kali lebih tinggi dari batas aman. Beberapa warga bahkan berkumpul di sebuah jembatan yang kemudian dikenal sebagai jembatan kematian untuk menyaksikan pemandangan aneh dari api berwarna-warna di pembangkit listrik. Tidak tahu bahwa mereka sedang menyaksikan kematian mereka sendiri. Kontras antara kehidupan normal yang berjalan seperti biasa dengan bahaya mematikan yang menyelimuti mereka adalah bagian paling tragis dari bencana ini. Setiap tarikan napas membawa mereka lebih dekat pada penyakit dan kematian. Pripyat telah menjadi kota hantu. Bahkan sebelum penghuninya pergi, di tengah kekacauan dan neraka radioaktif, muncullah para pahlawan sejati.
Gelombang pertama yang tiba di lokasi adalah para petugas pemadam kebakaran dari Pripyat dengan peralatan seadanya dan tanpa pemahaman penuh tentang bahaya radiasi yang mereka hadapi. Mereka naik ke atap gedung reaktor yang terbakar. Mereka pikir ini hanyalah kebakaran biasa. Mereka menyiramkan air ke api yang membara. Sementara tubuh mereka menyerap dosis radiasi yang fatal dalam hitungan menit. Mereka merasakan rasa logam di mulut mereka. Kulit mereka memerah dan mual yang hebat menyerang. Di belakang mereka, ribuan tentara, penambang, dan sukarelawan yang kemudian dikenal sebagai likuidator dipanggil untuk tugas yang mustahil, membersihkan bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Dengan pakaian pelindung minim, mereka menggali terowongan di bawah reaktor, membersihkan puing-puing radioaktif dari atap dengan sekop, mempertaruhkan nyawa mereka detik demi detik. Mereka tahu mereka mungkin tidak akan hidup lama, tetapi mereka tetap maju. Pengorbanan mereka mencegah ledakan kedua yang bisa saja menghancurkan separuh Eropa. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang namanya mungkin terlupakan, tetapi keberaniannya menyelamatkan dunia. Baru 36 jam setelah ledakan, pemerintah Soviet akhirnya memerintahkan evakuasi total kota Pripyat melalui pengeras suara di seluruh kota. Sebuah pengumuman yang tenang namun mengerikan terdengar. Warga diminta untuk berkemas seperlunya untuk evakuasi sementara selama 3 hari. Mereka diberitahu untuk meninggalkan segalanya. Hewan peliharaan, foto keluarga, mainan anak-anak, mereka tidak akan pernah kembali. Ratusan bus datang dan mengangkut 50.000 penduduk, meninggalkan Pripyat menjadi kota mati dalam sekejap. Taman bermain yang tadinya penuh tawa, kini hanya diisi oleh ayunan berkarat yang berderit ditiup angin radioaktif. Roda Ferris, ikonik berhenti selamanya, menjadi simbol bisu dari tragedi itu. Gedung-gedung apartemen kosong dengan barang-barang pribadi yang ditinggalkan begitu saja membekukan momen terakhir kehidupan normal. Bergerak perlahan, melewati jalanan yang sepi dan bangunan yang membusuk. Suasana horor sejarah terasa begitu nyata. Pripyat dan wilayah sekitarnya menjadi zona eksklusi, sebuah monumen mengerikan dari kesalahan manusia. Dampak Chernobyl tidak berakhir. Radiasi yang dilepaskan akan tetap berbahaya selama puluhan ribu tahun. Zona eksklusi seluas lebih dari 2.600 km persegi tetap menjadi salah satu tempat paling terkontaminasi di planet ini. Namun, secara paradoks, tanpa kehadiran manusia, alam mulai mengambil alih kembali. Hutan tumbuh lebat dan satwa liar seperti serigala, babi hutan, dan bahkan kuda liar langka kembali berkembang biak, beradaptasi dengan tingkat radiasi yang akan membunuh manusia. Perbandingan visual antara kota yang ramai sebelum bencana dan hutan belantara yang sunyi setelahnya menunjukkan kekuatan alam yang luar biasa, sekaligus rapuhnya peradaban kita. Di atas reruntuhan reaktor nomor 4, kini berdiri sebuah kubah baja raksasa yang disebut Nu Safe Confinement, sebuah sarkofagus modern yang dirancang untuk menahan sisa radiasi selama 100 tahun ke depan. Ini adalah pengingat permanen bahwa monster di bawahnya masih tertidur, tidak pernah benar-benar mati. Saat matahari terbit dengan suram di atas cakrawala Chernobyl, kita melihat siluet reaktor dari kejauhan. Bencana ini bukan hanya sebuah bab kelam dalam buku sejarah. Ini adalah sebuah peringatan yang keras dan abadi. Peringatan tentang arogansi manusia, tentang bahaya kekuatan yang tidak kita pahami sepenuhnya, dan tentang harga mengerikan yang harus dibayar ketika kita gagal menghormati kekuatan alam. Chernobyl mengajarkan kita bahwa beberapa kesalahan tidak dapat diperbaiki, dan dampaknya dapat melampaui generasi bahkan peradaban. Kisah ini harus terus diceritakan.
bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan kita tidak pernah melupakan pelajaran yang didapat dari malam ketika dunia hampir berakhir.